Halo Setelas, balik lagi sama aku Gina di sini. Hari ini kita kedatangan narasumber, bukan narasumber. Apa ya? Dia seorang kawan yang sudah kutemui satu organisasi sama kita, sama aku. Coba perkenalin dulu aja. Perkenalkan, saya Gani Gunawan. Usia 24, tahun depan 25. Usia 24? 24. Usia 24 ya? Masih 24 ternyata. Aku padahal 22. Alalala. Nah, Gani ini satu organisasi sama aku sih. Aku kenal sama Gani ini karena di GW. Ya. Nah, cuman kayaknya pengalaman organisasi kamu nggak cuma di GW aja sih ya? Ya, nggak cuma di GW aja. Apa sih. aja tuh? Selama di kampus ada beberapa sih. Pertama udah pastilah namanya mahasiswa, pertama masuk tuh diatur-atur sama himpunan. Jadi join himpunan. Terus setelah itu tertarik dengan Gandawesi, join ke Gandawesi. Terus setelah itu yang merambah dunia kampus lah, organisasi-organisasi setingkat kampus sama mengikuti satu organ ekstra kampus juga. Udah gitu. Jadi 3 ya? 3. Iya, 3. Sampai sekarang masih aktif? Masih aktif. Masih. Insya Allah iya. masih. Insya Allah masih. Dulu SMA ikut gak organisasi? Dulu ikutan Paskibra. Wow. Jadi memang anaknya aktif sekali ya Bun ya. Aktif sekali itu kan. Aktif sekali. Jadi dari SMA memang suka sekali organisasi gitu ya. Suka. Memang passionnya di sana, ingin organisasi atau kecemplung gitu. Ya udahlah ikut aja deh gitu. Karena suka ngumpul tapi pengen ngumpulnya yang ada kegiatan gitu kan. Kalau ngumpul nongkrong kadang-kadang nggak ada kegiatan yang ada tujuannya gitu. Kalau organisasi kayaknya nongkrong iya dapat, terus juga ada tujuan juga. Gitu. Ada, iya. Seneng tantangan aja. Seneng tantangan. Jadi kalau nongkrong tuh nggak sebatas ya udah nongkrong doang gitu ya. Iya, ada gitu. hasil yang kita dapat dari organisasi. Kalau berarti yang paling lama sampai sekarang nih organisasinya apa? Bukan yang paling lama ya, yang paling ngena banget nih di kamu gitu. Dari semua kan banyak nih organisasi. Apakah bisa milih satu atau semuanya sebenarnya punya? Sejauh ini kalau yang secara berdampak dan itu Gandawesi sih sama himpunan itu. Gimana tuh? Kayak karena itu kan 2 organisasi yang diikuti pertama di kampus lah. Kalau dulu SMA mungkin ikut organisasi ya main-main aja gitu. Kalau masuk kampus di himpunan terus di Gandawesi itu punya kultur, punya aturan yang baru ditemuin gitu dan itu berdampak banget lah. Belum lagi joinnya juga kan nggak mudah gitu. Iya bener, joinnya nggak mudah. Ngeri. Dulu awalnya kenapa sih mau masuk GW? Dulu kalau di Gandawesi. Kamu angkatan berapa? 30 berarti? 30, angkatan 30 kan? Di Gandawesi. Kalau Gandawesi dulu ikutnya karena pengen punya sekre. Biar bisa tinggal di kampus. Biar bisa tinggal di kampus. Jadi kan dulu oportunis ya, pengen banyak diem di kampus tapi nggak mau ngekos. Ya benar. Salah satunya mahasiswa kere banget kan. Makanya carilah organisasi yang punya sekre. Nah yang punya sekre pertama dilihat itu ya Gandawesi karena sekrenya dekat sama fakultas, dekat sama kelas lah gitu. Benar, Banyak sih kan organisasi lain yang punya sekre dan lain sebagainya, tapi yang paling dekat dan ada sekrenya kan Gandawesi. Jadi pertama kalinya memang karena itu. Terus selebihnya ya memang dunia kepecinta alaman itu kan hal yang baru gitu, belum pernah dicoba. Katanya sih seru gitu. Dan memang seru juga sih. Memang seru juga. Seru. Oh berarti pertama kali masuk justru bukan karena PA-nya, tapi karena ada sekre. Karena ada sekrenya. Berarti kalau nggak ada sekre di sini nggak akan masuk. Bisa jadi. Bisa jadi Gandawesi kalau nggak punya sekre saya nggak join Gandawesi. Wah, berarti harus bersyukur nih karena kita punya sekre. Karena dulu pas aku masuk sini mah belum di sini sekrenya. Kita masih di atas sana kan. Masih di atas. Sebelumnya juga bahkan pas aku masuk tuh masih di belakang, masih di Guru Minda. Guru Minda ya. Pas kita masuk abis diksar lah baru pindah ke sini gitu. Ya? Nah pas kamu udah di sini kayaknya udah di sini belum lama juga tapi katanya. Iya belum lama juga, baru 2000 berapa gitu loh, apalagi lah pokoknya memang belum lama sih. Nah kan ada banyak nih organisasi, tapi yang paling ada nggak sih organisasi yang membuat pengalamannya tuh paling nggak bisa dilupain sampai sekarang? Kalau karena yang paling nggak bisa dilupain sih karena ikutnya paling pertama itu himpunan sama Gandawesi. Ya itu yang paling susah dilupain. Ya.
Terutama kalau secara pengalaman di Ganda Besi sih, karena banyak nemu hal-hal baru gitu kan. Iya benar, banyak banget. Ya kalau di himpunan kan mungkin awal-awalnya ya sebagaimana mungkin nggak jauh beda sama OSIS lah gitu, cuma bedanya lebih punya kebebasan aja kalau himpunan. Kalau Ganda Besi ini lebih baru lagi gitu kan. Buat joinnya nggak ujug-ujug jadi anggota gitu kan. Udah jadi anggota, masih harus berusaha lagi. Harus berusaha lagi. Ya banyak lah gitu. Banyak. Pengalaman yang paling menarik apa nih? Yang paling pengalaman di GW lah. Tentunya pengalaman pertama yang paling menarik dan selalu diingat mah Diksar sih. Tapi memang kaget ikut Diksar. Oh kaget sekali. Tidak pernah ada bayangan sebelumnya tentang Diksar. Ya cerita-cerita sih pernah, cuma kan kayaknya masa sih di kampus masih ada kayak gitu kan. Apalagi kan kampus terkenalnya dengan kebebasan, freedom gitu. Udah nggak mungkin lah ala-ala pendidikan ala tentara gitu udah nggak akan ada lah di kampus, mah mikirnya kan kayak gitu. Ternyata nggak ada ala kampus, ala tentara nggak ada. Jadi ala Ganda Besi aja. Ala Ganda Besi aja. Iya, karena aku pun sama. Aku malah tidak tahu sama sekali PA itu apa. Benar. Pendidikannya aku malah tidak tahu Diksar itu untuk apa ya. Kepikirannya camping 2 minggu ya udah camping aja gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu ya. Enak, camping gitu kan. Santai gitu kan. Sampai dulu tuh aku PAB dulu, baru PAB itu jadi apa sih, pelantik ya, ospeknya himpunan, ospek terakhir di himpunan. Nah kita tuh dulu PAB dulu baru Diksar. Dulu kan saking excitednya ikut Mapala sampai wah disupport sama orang tua kan, beli barang-barang baru. Disupport sama orang tua, disupport banget. Kan H-1 Diksar sengaja beli carrier yang 80 liter. Serius beli carrier? Baru banget beli. Hancur dong Diksar. Oh jelas. Sekali pakai. Habis itu sudah itu jadi carrier siswa setiap tahunnya. Iya. Yang konsin Yang Ray. Oh, yang ada Ray. Itu memang wah mantep beli barang-barang baru pokoknya, wah mau camping ceria, apalagi dikasihkan di buku Diksarnya tuh ada rundown gitu. Oh dikasih rundown gini mah seru lah. Ada panjat tebing, cuma main aja ini. Udah soalnya diliatin di rundownnya kan. Kita ada panjat tebing, ada apa, bener diliatin, ada naik gunung gitu. Menyenangkan nih camping ceria. Aku tuh bener-bener polos banget soalnya. Jadi tahu bahwa Diksar itu keras karena kita tuh jadi sehari sebelumnya, besoknya berangkat, seharinya sebelum itu di karantina dulu. Kamu di karantina nggak? Sama karantina dulu. Di sini. Jadi kayak packing apa-apa, terus malam-malam tuh ada kayak dikasih wejangan gitulah sama LB, sama alumni kita. Nah, terus ada bisikan-bisikan tuh mulai di sana. Tapi nanti tuh di sini tuh gini loh. Nanti tuh di sana tuh gitu loh katanya. Udah mulai, cuman kan udah kagok ya. Udah besok tinggal berangkat, gue mau balik juga gimana gitu kan. Ya sudahlah, pasrah aja. Nah, pas hari pertama ada upacara pembukaan terus pergi kan. Nah, kegiatan pertama kita Diksar tuh yang paling ngena banget tuh yang itu, yang paling udahlah sini aja payah di dia gitu. Pasrah aja lah gitu kan, maksudnya terserah lah mau digimanain juga gitu kan. Nggak ada niatan mau pulang, nggak ada niatan pengen pulang karena takut gitu. Ya, mau bilang mau pulang tuh takut gitu. Hidup segan mati tak mau lah. Iya. Guys lah, ikutin aja lah alurnya gitu kan. Dikumakan ke bayar wing kumaha gitu kan. Nah, gitu. Dulu tuh berapa orang sih, Gan? Ada 8 orang. Asta 8. Asta 8. Asta apa? Asta Bayu 8. Cowoknya 5. Cowok 5, cewek 2. Cewek 3. Oh iya benar. Nah, angkatan kamu itu angkatan 30 memang aku juga ikut ngediksar sih waktu itu. Iya aku kan. Jadi apa ya? Jadi tukang bangunin. Aku jadi bangun. Jadi dansis. Aku jadi dansis pas baru banget lulus kuliah. Iya benar. Pas banget itu lagi menggeloranya lagi. Siapa ini orang baru tiba-tiba bangunin? Iya, jadi memang kan dansis itu ada 2. Aku sama siapa? Sama Bina. Iya. Aku sama Bina. Nah, terus pas perencanaan itu kan nggak ikut karena ngeberesin skripsi. Jadi emang skripsi. Jadi memang kita udah didilan sama Bina. Aku nggak bisa ngerjain perencanaan nanti, tapi di lapangan aku bisa full. Jadi supaya di lapangan bisa full, beresin dulu sidang. Ya. Nah itu tuh inget banget sidang, beres sidang langsung ke lapangan.
Nah itu luar biasa sekali, tapi akhirnya jadi all out sekali karena Karena tidak udah ada plong banget. udah plong banget, tidak ada yang Ngebanguninnya dipikirin. enak banget ngebanguninnya. Ngebangunin siswa tuh kan, siswa kaget Bangun kan. nak, ayo kita beraktivitas. Siswa Pokoknya kaget banget kan. Lemah lembut banget. Iya, ini siapa, orang nggak pernah ketemu kan ya. Pernah ketemu, Orang kenal ih siapa ini? Tahu juga kagak gitu kan, tiba-tiba bangunin gitu kan dengan cara yang luar biasa gitu Iya. kan. Terus itu gimana perasaannya pada saat itu? Perasaannya Ada orang baru terus ngebangunin kayak gitu kayak anjir siapa nih? tapi emang nggak pernah lihat sebelumnya. Nggak pernah lihat kan dari pralapangan pun nggak pernah ada emang kan. sih nggak Terus tiba-tiba pernah di ikut. lapangan siapa ini sok kenal banget tiba-tiba bangunin kan biasanya kita sama Papa Bina Oh, gitu Papa Bina yang membangunkannya dengan cara yang Iya, luar gitu. biasa ya. halo geng Halo geng. kalau ini kan lebih lembut lagi nah ayo nak bangun Luar biasa. menyenangkan sekali dibangunin sama Bu Gina ini ya luar Memang biasa. aku tuh memang dansis, emang langganan dansis. Dulu tuh pernah ngebangunin pertama kali jadi Kodiksar. Kan 27 mah masih magang lah ya gitu. Pas Diksar 28 tuh pertama jadi Kodiksar yang memang ngambil tanggung jawab gitu. Pertama kali jadi dansis ngebangunin orang kayak Ronald. Ronald itu jadi dia orang Papua ya gitu. Papua. Jadi itu mah aku ngebangunin hari pertama. Tapi yang bangun tuh sekodiksar semua juga pada bangun gitu sampai pas udah beres ngebangunin teh, Gin, mana yang naon sih? Nah sih ngahudangkeun bertiga gitu katanya teh. Kan orang jadi kahudangkeun katanya teh gitu saking ininya. Jadi bangun semua. Oh, jadi bangun semua, tapi karena memang aku tuh setiap diksar biasanya jadi dansis, gak pernah jadi yang lain. Aku tuh cuma jadi dansis sama danlat. Nah, gara-gara itu jadi sangat tahu ritmenya, ngerti iya, gak sih? iya, paham, Jadi paham. sudah Udah tahu menguasai, jam kerjanya, udah tahu gitu. tupoksinya banget lah. Caranya kayak udah di luar kepala. Nah, pas diksar kamu tuh 30, wah itu mah udah Apalagi beres sidang, beres puyeng skripsi. udah pro banget gitu. All out. Jadi enak banget ngebangunin siswa. Pas inget banget pas naikin tidur kalong. Aduh. Parah Tuhan itu. itu. Naikin tidur Tidur kalong kalong. parah kan ya. Tidur kalong saya paling jago itu. Paling jago. Paling jago saya. Pohon setinggi apa itu saya bisa bikin. Iya, memang luar biasa. Memang banyak pengalaman sih ya. Pas diksar memang banyak banget. Nah, kamu nih kan banyak nih si organisasinya, nggak cuma di GW aja. Hal apa aja sih yang ini gue bisa dapet ini nih kalau nggak masuk organisasi kayaknya gue gak dapet ini deh gitu. Hal-hal apa aja sih yang manfaatnya menurut kamu tuh value-nya kerasa banget nih masuk organisasi? Value-nya kerasa adalah kalau di organisasi yang saya ikuti ya, yang saya ikuti biasanya kebanyakan pride atau masih terkoneksi dengan alumni-alumni terdahulu. Oh iya. Nah iya, itu value iya. yang didapetin gitu, relasi lah ibaratnya mah. Karena saya selalu percaya gitu bahwa investasi yang tak ternilai itu salah satunya relasi gitu. Iya benar. Gimana tiba-tiba kenal sama Iya yang lebih tua dari ayah saya tapi manggil Kang gitu. Manggil Terus Kang. tiba-tiba ada apa-apa dan lain sebagainya dan terkoneksi dan bisa saling bantu. Nah itu yang nggak pernah dirasain di organisasi-organisasi sebelumnya gitu. Kalau dulu mungkin SMA ada alumni apa datang ya cuma sekedar datang gitu, nggak ada kita terkoneksi atau kayak gimana. Tapi ini kan yang jaraknya jauh pun masih terkoneksi semuanya gitu. Itu sih yang paling kerasa. Terus juga nemu hal-hal yang nggak pernah ditemuin kayak lobby-lobby kayak gitulah. Kalau contoh balik lagi dibandinginnya sama SMA kan kita udah ngikutin guru gimana ya udah gitu. Kalau di sini kan kita punya keinginan apa, pihak-pihak dosen atau pihak-pihak birokrat punya apa kan ada lobby-lobbynya. Nah itu belajar kayak gitu banget sih. Terus juga misalnya contoh di GW juga belajar gimana sih kita waktu itu contoh ekspedisi gitu kan, koordinasi dengan dinas, dengan orang-orang luar, pihak-pihak ya formal lah, pejabat yang kayak gitu-gitu, dikasih ilmu kayak gitu, ilmu yang baru gitu. Dan itu nggak ternilai sih value-nya Memang sih banyak sekali sih. Memang aku pun merasa kalau aku tidak masuk GW, karena waktu SMA aku mah nggak ikut organisasi sama sekali. Anaknya pulang gitu, sekolah pulang gitu kan, paling main. Sekalinya masuk organisasi teh yang luar biasa gitu ya. Tapi memang alhamdulillahnya dapat organisasi yang bagus banget gitu buat aku gitu. Sampai sekarang tuh masih bisa bilang bahwa GW atau Ganda Besi adalah lingkungan terbaik yang pernah aku punya gitu. Karena aku belum menemukan lagi lingkungan seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu nggak masuk organisasi, apakah ya GW, himpunan dan lain sebagainya, apakah kira-kira kamu yang sekarang akan
akan seperti ini atau enggak sih gitu? Maksudnya apakah ada yang berbeda nggak? Kalau aku pasti jelas berbeda. Pasti jelas berbeda sih. Pertama, orientasinya nggak akan punya pikiran seperti sekarang. Mungkin salah satunya kalau nggak berorganisasi seperti ini, saya akan lulus biasa-biasa aja. Gitu. Lulus lebih cepat dan biasa-biasa aja. Dan gitu. biasa-biasa. Lulus aja, itu. Kuliah, lulus, kerja, nikah. Nikah udah gitu aja. Tapi kan ketika ikut berorganisasi, ya kalau di kelas lah kita cuma dapat mata kuliah yang kayak gitu-gitu aja. Di organisasi kan kita dapat obrolan, dapat pencerahan ya. Banyak hal yang bikin kita mikir gitu. Ya salah satu contohnya tadi, kenapa kalau nggak ikut organisasi kenapa sih bisa ibarat kata bisa lulus gitu lebih cepat? Ya karena mungkin apalagi yang dipikirin gitu. Bener. Tapi kita punya organisasi, kita bukan pembenaran juga ya. Memang lulus nggak tepat waktu juga nggak tidak ya. Bukan satu keputusan yang bagus juga gitu, karena kita dititipkan ke sini untuk meraih akademik. Cuma di balik ada telatnya itu ada nilai juga yang kita bawa gitu, nggak sekedar kita ngeberesin atau kayak gimana gitu kan. Dan kita punya target kok gitu. Benar. Diajarin bikin target lah gitu. Tidak, jadi kuliah tidak sekedar ya udah kuliah lulus udah gitu. Maksudnya pembelajarannya yang diambil tuh lebih banyak gitu. Kita tidak cuma dapat materinya aja, tapi kan soft skill, ilmu komunikasi, retorika, ilmu banyak lah gitu. Maksudnya ilmu-ilmu yang kita tidak dapatkan di kuliah gitu. Ya mungkin untuk sebagian orang memang akademik sangat penting, lebih penting daripada apapun. Tapi kalau menurutku nih yang udah beberapa kali masuk ke dunia kerja gitu ya, memang orang-orang yang punya nilai bagus, yang kuliahnya cepat memang bagus sih. Cuman ada hal-hal yang harus kayaknya akan lebih bagus kalau dia masuk organisasi gitu. Lebih komplit aja gitu si pembelajaran dia. Terus mungkin ke dianya juga mungkin akan lebih baik gitu. Kayaknya sih gitu. Ya kan, karena pada akhirnya ya versi saya sih nilai bakal bawa kita sampai ke meja interview. Ya benar. Selebihnya ya apa yang kita dapat di kampus gitu kan. Kalau di kampusnya mungkin ya bukan tapi tidak menutup kemungkinan ya sebenarnya. Cuma rasanya gitu kalau di kampusnya sekedar masuk kelas dan menuntaskan dan dapat nilai, ya udah itulah yang didapat gitu. Ya harapannya memang seimbang gitu kan, akademiknya beres dengan waktu yang sudah ditentukan dan organisasinya pun dapat. Tapi kan cara belajar dan proses belajarnya seseorang tuh beda-beda gitu. Bener. Itu yang bikin mungkin, dan itu juga salah satu keunikan tersendiri di dunia kampus ya, yang didapat gitu. Nggak terpikirkan dulu waktu SMA, ternyata dunia kampus kita punya bebas tapi punya tanggung jawab gitu. Lu bebas bisa kuliah sampai kapanpun lu mau gitu ibaratnya, tapi lu punya tanggung jawab untuk tetap ngeberesin itu. Bahkan aku berpikir sih gini, ada kan beberapa teman yang kuliahnya nggak beres. Nah, beberapa orang tuh bilang, ih kasihan ya, sayang ya gitu. Kalau dalam perspektifku tuh enggak gitu. Maksudnya itu kan sayang tuh, maksudnya kasihan tuh kan dari kamu liatnya gitu kan. Siapa tahu mungkin dia memang lebih bahagia hidup seperti itu. Dia merasa value-nya lebih banyak dengan seperti itu gitu. Lulus kuliah bukanlah sesuatu yang apa ya, mungkin memang secara ini harus, cuman kalau misalkan kita mendapatkan value yang lebih baik untuk tidak lulus kan why not gitu kan. Maksudnya jangan selembar kertas tuh jangan dijadikan acuan gitu ya, kan. Mungkin kasihannya cuma kasihan jadi nggak dapet ijazah gitu. Tapi kan secara pribadi, secara pemikiran dan kedepannya juga siapa tahu lebih baik siapa kan, tahu nggak jadi masalah. Iya bener, nggak jadi masalah gitu. Maksudnya ya kembali lagi tadi, memang si ijazah cuma sampai meja interview, udah kesananya mah kalau lu cuma bekal itu doang udah susah gitu hidupnya. Selebihnya gitu mah kan. gimana skill berkelit aja. Skill berkelit, skill lobbying gitu kan, ilmu komunikasi. Itu didapatnya di mana kalau di kelas? Iya, kalau di kelas ya mungkin ada, mungkin maybe beberapa dosen gitu. Tapi ya kayaknya akan lebih enak kalau masuk organisasi. Itu sebenarnya organisasinya apapun bisa sih, mungkin komunitas juga bisa kayaknya ya gitu. Dan tidak harus dalam kampus gitu. Maksudnya adalah cari pembelajaran di luar kelas gitu. Di luar kelas. Yang kamu tuh bisa ngobrol sama orang, membuka pikiran. Nah, itu. Dapat ilmu baru selain yang materi-materi di kelas yang belum tentu kamu pun masuk
itu gitu. Makanya Nadiem Makarim kan bikin kampus merdeka sekarang. Iya, sekarang kan ya belajar merdeka. Belajar merdeka, kampus merdeka iya, kan kita semoga. bisa belajar di mana aja, kapan aja. Oh, merdeka belajar. Merdeka belajar sedikit salah. Sedikit gak apa-apa, tinggal diedit. Merdeka belajar. Nah itu. Bener. Pokoknya mantap Pak Nadiem. Saya promosiin sedikit. Nah, terakhir deh pesan buat teman-teman nih di sini. Gak tahu sih ya nanti siapa yang bakal nontonnya. Cuman mungkin ada nanti mahasiswa atau siapapun orang yang mungkin akan masuk ke dunia kerja atau masuk ke dunia perkuliahan tentang apapun lah itu gitu. Pesanmu kepada orang-orang anak muda di luar sana. Pesan saya bikin target sih. Maksudnya bikin target itu dengan paham cara belajar diri gitu. Belajar di kampus nggak kayak di SMA yang dituntut gitu. Pokoknya ini beres gurunya ngejar gitu. Tapi kan ini gimana kitanya ya mau ngejar. Jadi bikin target kapan mau beres akademik, kapan mau beres ini hal-hal yang lain. Terus jangan lupa dapetin hal-hal lain selain ijazah nantinya. Karena ya memang kalau secara akademik saya belum lulus gitu, tapi saya pun pernah sambil kuliah dan sebelum kuliah sempat masuk ke dunia industri gitu. Kita nggak ditanya ijazah doang kok. Ya, benar. Misalnya kita punya skill apa ya kita dituntut ngebuktiinnya gitu. Dan apalagi di era sekarang misalnya sertifikasi, pelatihan, riwayat organisasi itu pun jadi salah satu faktor yang ditanya gitu. Makanya targetin kuliah jangan selain nilai ya targetin hal-hal lain juga gitu supaya ya prepare lah dari sekarang. Lu mau ngapain aja sih di kampus gitu selain kuliah. Kalau lu mau mainnya main di wilayah mana nih, ngehasilin apa nih dari mainnya gitu. Iya. Terencana lah ya. Terencana. Tidak terlena kita. Walaupun jangan terlena Tuhan. Jangan terlena Tuhan. Jangan terlena karena tubuh yang bermanja. Nah, itu. Ya. Itulah intinya ya. Terima kasih Gani sudah mau ngobrol dan membagi sharing ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Pastinya. Semoga nextnya kita dapat orang-orang yang bisa kita ambil lagi ilmunya ya. Terima kasih Gani sekali Siap. lagi. Makasih, Shelter. Bye.